Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karakter kepemimpinan Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Yang pertama yaitu karakter kepemimpinan Abu Bakar. Alasan mengapa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah yaitu pertama, Abu Bakar lebih tua dan senior. Kedua, yaitu beliau lebih dekat dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar juga seseorang yang dermawan. Beliau juga disegani oleh orang-orang kafir dan beliau mempunyai otak yang cerdas dan mau bekerja keras untuk umat Islam. Kebijakannya yaitu memberantas kaum murtad dan nabi palsu, memerangi kaum ingkar zakat, dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Keteladanan Umar bin Khattab yaitu beliau adalah sosok yang pemberani dan tegas, selalu berperilaku hidup sederhana dan menyayangi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Memiliki nasihat dan wasiat yang bermanfaat bagi umat Islam dan memiliki kecerdasan dalam menentukan politik negara dan cara memajukan agama Islam. Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat, melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijaksanaan publik. Ia juga memerintahkan diselenggaranya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam tahun 638. Ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kebijakan Umar bin Khattab yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian pembangunan masjid, kesehatan masyarakat, pembagian wilayah administratif, pemisahan antara eksekutif dan yudikatif, ahlul halli wal aqdi, kebijakan permusyawaratan terbuka, dan kebijakan pusat pembendaharaan negara. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Prestasi Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam. Yang pertama, memodifikasi mushaf Al-Quran, kemudian merenovasi Masjidil Haram, dan pembentukan Angkatan Laut perluasan wilayah Islam. Prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah yaitu menaklukkan daerah Arjan dan Persia, menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran. Setiap hari Jumat, beliau akan memerdekakan seorang budak, meresmikan Mushaf Utsamani yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan yang terakhir, mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Yang terakhir yaitu ada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu pemimpin yang sering disebut sebagai salah satu kepemimpinan paling sukses sepanjang sejarah setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sistem yang dibuat adalah sistem merangkul para kaum lemah. Tidak ada keterpihakan terhadap kaum apapun, semua kaum dirangkul dan menjadi satu. Gaya-gaya kepemimpinan beliau adalah yang pertama otoritaris, yang kedua demokratis, kemudian birokrasi, kemudian karismatik, dan yang kelima transisional. Kebijakan Ali bin Abi Thalib salah satunya yaitu memberhentikan sebagian besar gubernur yang diangkat pendahulunya Utsman bin Affan, dan kebijakan dalam bidang fikih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.